Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dwi Amanda, NIM 2024 1110012. Saya akan menjawab AIK nomor 1A, B, 2A, 2B, dan 3A. Nomor 1, soalnya agama Islam telah memuat segala macam bidang untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di dunia menuju kehidupan akhirat. A. Jelaskan karakteristik utama ajaran agama Islam. Jawabannya, karakteristik menurut KBBI yaitu tanda ciri khas atau aspek yang digunakan untuk membedakan suatu hal dengan hal lainnya. Begitu juga dengan agama Islam yang memiliki karakteristik dan berkaitan dengan ruang lingkupnya yang sangat luas. 1B. Jelaskan ruang lingkup ajaran agama Islam. Jawabannya, ruang lingkup ajaran Islam agama Islam yaitu agama Islam memberikan panduan lengkap bagi umat manusia, mulai dari hubungan dengan Sang Cipta hingga hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. 2. Soalnya, konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siap menjalankan ibadah sesuatu tuntunan Allah dan Rasulullah. 2A. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Jawabannya, pengertian ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada aturan agama. Secara istilah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun tersembunyi. 2B soal. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Jawabannya, 1. Menyatakan rasa syukur. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menunjukkan kepatuhan. 4. Pengakuan sebagai hamba. Soal nomor 3. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali dengan tauban nasuhah. 3A soal, apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Jelaskan. 3A jawaban. 1. Membantu menetapkan akidah. 2. Menjatuhkan dari pengaruh akidah menyeleweng. 3. Menjadikan pribadi ikhlas. 4. Menambahkan rasa percaya diri. Soal berikutnya yang akan dijawab oleh teman saya yang sekelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Sisilia Setiawati dengan NIM 2024 1111004. Di sini saya akan menjawab tentang tugas UTS AIK dari nomor 3B sampai dengan 5B. Pertanyaan yang pertama ialah di 3B, jelaskan bentuk-bentuk syirik sertakan contohnya. Yakni syirik terbagi dua, ada syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik besar terdiri 4 bentuk, yakni ada syirik doa, contohnya berdoa selain Allah. Yang kedua syirik niat, yakni tujuan dan keinginan, yaitu menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah. Ketiga syirik ketaatan, yakni menaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Yang keempat ialah syirik mahamba, yaitu menyamakan selain Allah dalam hal percintaan. Yang kedua ada syirik kecil, yakni syirik zahir atau syirik nyata, syirik dalam perbuatan dan ucapan atau bersumpah dengan nama Allah.
Syirik juga dibagi secara kuantitas dan kualitas. Dibagi menjadi 3, yaitu syirik uluhiyah, syirik rububiyah, dan syirik ubudiyah. Uluhiyah yakni meyakini Tuhan selain Allah sebagai pencipta alam semesta. Syirik rububiyah yaitu meyakini Tuhan selain Allah memelihara dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, syirik ubudiyah yaitu menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Pertanyaan 4a ialah jelaskan 3 tahapan proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 proses penciptaan manusia, yakni yang pertama, Allah menciptakan manusia pertama dari tanah Adam, yakni Nabi Adam. Yang kedua, penciptaan manusia kedua yang bahan bakunya manusia pertama, manusia yang kedua yaitu Hawa, istri Adam. Yang ketiga, penciptaan manusia dari bahan baku pertama dan bahan baku kedua. Proses yang ketiga ini melalui proses dalam kandungan ibu. Pertanyaan 4b ialah jelaskan perbedaan makna bashar, anas, dan insan. Yakni, kata bashar adalah manusia adalah makhluk biologis yang memiliki sifat yang ada di dalamnya, atau disebut makhluk fisik. Yang kata insan ialah manusia adalah makhluk spiritual atau psikologis. Kata anas ialah manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif bisa beradaptasi. 5a yakni jelaskan pengertian alam ruh, alam dunia, dan alam barzah. Yakni alam ruh adalah alam yang dapat dirasakan dengan nikmatnya ibadah. Kalau di alam dunia yakni alam nyata yang dijalani selama hidup. Alam barzah ialah alam yang merupakan tempat persinggahan sementara jasad manusia sampai dibangkitnya pada hari kiamat. 4b jelaskan pengertian istilah-istilah ini. Yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul masyar. Yaumul hisab ya ini ya hari perhitungan amal manusia, di mana semua amal baik dan buruk akan dihitung secara detail. Yang kedua, yaumul mizan, yakni hari pertimbangan amal manusia, di mana amal manusia baik dan buruknya akan ditimbang secara adil untuk menentukan nasib seorang di akhirat. Yaumul masyar, yakni hari perkumpulan semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman di padang masyar.